Saudara, ini masuk seri khotbah yang baru, temanya berkat pasti di keadaan tidak pasti. Artinya sekalipun keadaannya tidak pasti, tetap bisa saudara mendapatkan berkat yang pasti dari Tuhan. Jadi tidak ada, itu terus saudara. Iya, kepastian di dalam Tuhan. Yang pertama kita harus menyadari ada berkat yang pasti ya di musim yang tidak pasti. Musim boleh berganti, keadaan boleh berganti, tapi tetap saja ada kasih karunia, ada penyertaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada berkat Tuhan yang pasti. Saudara, saat ini kita bisa lihat ya ini penting sekali karena memang akhir zaman masalah bukan makin kecil, makin besar. Goncangan bukan makin kecil, makin besar, saudara. Di mana-mana keadaannya tidak pasti. Perang lah ya, Ukraina, Rusia belum selesai, ganti lagi, saudara. Israel, Hamas dan merambat ke Timur Tengah sampai juga Eropa, Amerika. Oh, makin besar lagi, saudara. Kapan selesai? Enggak tahu, saudara. Enggak pasti. Nanti bisa perang dunia ketiga apa enggak? Bom atom ikut meletus enggak? Enggak tahu, saudara. Pokok tidak ada yang pasti. Dulu saja sudah dikatakan mungkin akan ada krisis pangan. Jadinya krisis pangan ya terjadi apa enggak? Enggak tahu, saudara. Enggak ada yang pasti di dalam dunia, saudara. Ya di mana-mana ekonomi dunia juga mengalami banyak yang krisis. Kita di negara pun sekarang sedang mau menghadapi saudara pemilu, saudara. Gimana pemilu ini? Nanti presidennya siapa? Enggak tahu, enggak pasti, saudara. Setelah ganti presiden, ganti gimana keadaannya? Oh, lebih maju atau tidak? Enggak tahu, enggak ada yang pasti. Nanti rukun rokok geger, enggak tahu, tidak ada yang pasti, saudara. Sehingga membuat orang bingung, sehingga membuat orang gelisah kadang-kadang, sehingga membuat orang malah jadi takut. Nanti gimana ini, nanti gimana itu, dan macam-macam. Tapi bersyukur di dunia yang tidak pasti, bahkan bangsa pun tidak pasti, ada Tuhan yang memberi kepastian, saudara. Di dalam Tuhan ada kepastian bagi orang yang percaya ya, bukan hanya jadi Kristen ya, yang percaya ada kepastian daripada Tuhan. Dalam segala, saudara, dalam keselamatan itu pasti. Dalam penyertaan Tuhan itu pasti. Dalam kasih setia Tuhan, Tuhan itu pasti, saudara. Ada kepastian di dalam Tuhan, saudara. Dalam pertolongan itu pasti. Itu yang penting sekali dalam hidup kita. Saya ingat, saudara, kalau cerita keselamatan itu pasti ya. Saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, ada kepastian untuk keselamatan setelah meninggal. Satu kali ada jemaat kita ya ketemu dengan temannya, ngobrol-ngobrol. Kebetulan ada seorang yang meninggal gitu, saudara. Ya di upacara tanya, wah ini gimana ya, masuk neraka atau surga ya? Mereka saling ngobrol-ngobrol gitu, saudara. Ya nggak pasti, nggak tahu katanya gitu, saudara. Ya lalu tanya ya, orang percaya tanya, coba tanya pada temannya, gimana kalau di tempatmu gimana? Ya kalau meninggal pasti masuk surga apa enggak? Ya moga-moga bisa masuk surga, semoga gitu, saudara. Lalu saudara jemaat ditanya sama temannya, lah kalau di tempatmu ya ikut Tuhan Yesus, ya mati masuk surga apa enggak? Jawabannya pasti. Jawabannya apa? Pasti. Marah dia, pasti, enak-enak. Apa surga mbahmu apa piye? Nah, dalam bahasa Indonesia, apa surga itu surganya kakekmu, nenekmu, kok pasti? Dia cukup kaget juga, tapi Roh Kudus itu janji, waktu engkau enggak bisa jawab, Roh Kudus akan tolong menjawab. Spontan dia jawab, bukan surgane mbahku, surgane papaku. Jadi bukan mbah, jauh, saudara. Ini surganya bapakku. Papaku, ya pasti toh. Masuk anaknya enggak boleh masuk rumahnya papanya. Betul enggak, saudara? Katakan sebelah, di dalam Tuhan ada kepastian. Bukan semoga, ada kepastian. Kalau saudara rindu ada kepastian untuk dapat pengampunan seperti yang baru saja kita lakukan, janji keselamatan di dalam Yesus, ada kepastian.
Tepuk tangannya yang sangat meriah sekali, saudara. Mengapa kita bisa menemukan kepastian di dalam Yesus? Ya kenapa? Karena kita punya Tuhan yang pasti. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan beranjak darimu. Karena Tuhan itu pasti, kasihnya pasti tetap ada. Dunia tidak ada kepastian, tapi dalam Tuhan ada kepastian. Amin, saudara. Dan perjanjian damaiku tidak akan goyah. Perjanjian damai, Tuhan beri janji berikan damai, enggak ada goyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, sekalipun dunia goncang, orang enggak punya damai, di dalam Tuhan tetap bisa mendapat damai. Dia itu raja damai. Dia bisa memberikan damai sejahtera yang melampaui akal. Menurut akal itu orang enggak mungkin bisa tetap sukacita mengalami masa seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan jamah hati kita, penuhi hati kita tetap punya damai sejahtera. Karena dia memberikan damai melampaui akal. Keadaan boleh ada badai, tapi damai sejahtera Tuhan tetap ada. Amin, saudara. Tepuk tangannya lebih meriah. Maka jangan mengandalkan apapun yang tidak pasti. Hanya dalam Tuhan kepastian. Andalkan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17. Ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan membanggakan kekayaannya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Belum tentu kekayaan, belum tentu membuat engkau bahagia, selamat seperti kekayaan, melainkan kepada Allah. Saudara, berharap mengandalkan pada Tuhan. Jangan berharap mengandalkan kekayaan, kepandaian, kedudukan, ketenaran, atau apapun pengalaman. Saudara, tidak yang pasti. Yang di dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Itu luar biasa. Kaya belum tentu ya tetap langgeng, bahkan saudara kedudukan belum tentu tetap langgeng. Seperti ini sedang pergantian, betul enggak saudara? Kedudukan belum tentu saudara. Kepandaian langgeng enggak? Belum tentu. Orang kena kecelakaan miring sidik sudah hilang semua kepandaiannya saudara. Betul enggak saudara? Hanya dalam Tuhan ada kepastian. Ayub diizinkan, wah luar biasa sukses, tapi pernah juga uji oleh Tuhan, dicobai oleh Tuhan, betul. Sekejap habis saudara, kekayaannya habis saudara. Bahkan sampai anak-anak, wah semuanya habis saudara. Tapi kalau anak-anak Tuhan mengalami seperti itu, jangan takut, itu hanya ujian. Ayolah kita lulus dalam ujian. Waktu Ayub sedang lulus dalam ujian, maka diberkati lagi 2 kali lipat, berlipat-lipat saudara. Ternaknya berlipat-lipat saudara. Segala sesuatunya berlipat-lipat. Anaknya diberi lagi anak yang jauh lebih baik lagi. Hanya satu yang enggak ditambah, istrinya gitu saudara. Jadi jangan mikir tambah pasangannya, jangan pikir tambah istri apabila tambah suami, enggak boleh saudara. Tapi sekali lagi, di dalam Tuhan ada kepastian saudara. Yang kedua, karena rema, firman Tuhan adalah hukum. Ya, firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu adalah hukum, ya aturan, saudara. Itu sekaligus menjadi satu perjanjian, saudara, yang pasti. Jadi setiap ayat pasal, saudara, itu seperti pasal, aturan, gitu saudara. Tapi sekali lagi, itu seperti perjanjian. Kalau orang buat perjanjian di notaris juga. Mazmur 119 ayat 1 dan 2, berbahagia orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut apa? Taurat Tuhan. Saudara, dalam bahasa Inggris the law of the Lord, artinya hukum Tuhan, aturan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Maksudnya berbahagia orang-orang pegang pada apa? Peringatannya, larangannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kita punya Tuhan
Dan kita punya firman-Nya yang pasti. Ya, punya Tuhan yang pasti, firman-Nya juga pasti. Maka saudara, apa yang ditulis dalam firman itu pasti. Ya, di dalam firman Tuhan ada segala sesuatunya. Ya, saudara, kita ya kalau firman Tuhan berkata jangan ini, jangan itu, jangan dilakukan. Kalau dilakukan pasti mengalami penderitaan. Tapi kalau firman Tuhan lakukan ini, ya terus diteguhkan di situ, lakukan pasti mengalami seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau saudara ingin mendapatkan ya kesembuhan, kesehatan, belajar dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Tuhan tentang kesembuhan, apa yang dikatakan di dalam Tuhan tentang kesehatan. Misalnya satu saja, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu pasti. Kalau semangat saudara patah, banyak kecewa, banyak pahit hati, putus asa, pasti sakit-sakitan. Saudara, itu pasti. Tapi kalau saudara berani bergembira di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, sudah pasti sakit pun bisa sembuh. Saudara dapat kesembuhan dan kesehatan, pasti sehat. Pasti sehat. Kalau saudara lakukan firman Tuhan ada petunjuk tentang keluarga. Betul? Ya, bagaimana hukum dalam keluarga, bagaimana suami harus ya lakukan, bagaimana untuk istri, bagaimana untuk anak orang tuanya. Kalau saudara langgar firman Tuhan, pasti saudara akan mengalami keluarga yang rusak. Tapi kalau saudara bangun keluarga sesuai dengan petunjuk hukum firman Tuhan, keluarga saudara pasti akan dibangun menjadi keluarga yang baik, keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia. Itu pasti. Kita punya Tuhan yang pasti. Kita juga punya firman Tuhan yang pasti. Dalam segala, juga dalam keuangan. Kalau saudara ingin mengalami seperti apa yang sudah disediakan dalam pejaman kudus, hidup yang berkenan, dapat pengampunan, keselamatan, dapat kesehatan, termasuk yang keluar dari kutuk penderitaan, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kasih karunia. Saudara bisa belajar juga dari firman Tuhan. Kalau saudara bisa belajar dari firman Tuhan, saudara temukan petunjuk dari firman Tuhan, saudara lakukan pasti apa yang sudah dijanjikan Tuhan, yang disediakan di atas kayu salib, pasti saudara bisa mendapatkannya. Pasti saudara akan mengalami, karena di dalam Tuhan ada kepastian. Saudara, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan apa? Kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu apa? Kepastian kokoh. Saudara dengar, Injil itu beda dengan buku yang lain. Saudara, beda dengan pengajaran yang lain. Semua pengajaran lain boleh menjadi ya mungkin pengajaran, ya pelajaran banyaklah, pengetahuan atau novel, semua beda. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah menjelma menjadi manusia, betul? Yaitu Tuhan Yesus. Di dalam firman ada kuasa, ada Roh Allah yang berkarya, ada kuasa Roh Kudus yang akan menggenapi. Saudara yang tangkap firman, sudah pasti ada kuasa Tuhan yang ikut bekerja, kuasa Tuhan yang berkarya, sehingga saudara akan mengalami sesuatu yang beda. Amin saudara. Ada kuasa yang luar biasa. Maka pelajari, komit sungguh-sungguh belajar firman Tuhan untuk segenap kehidupan kita. Baik itu tentang kesehatan, baik itu tentang keluarga, baik itu tentang studi, tentang pekerjaan saudara, baik itu tentang pelayanan, baik itu tentang keuangan. Saudara dapatkan, maka saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Maka saudara akan lihat dalam Tuhan ada kepastian. Tepuk tangannya yang mulia. Nah, salah satu hukum Tuhan untuk memberi kepastian di musim yang tidak pasti adalah hukum, saudara. Kalau tentang keuangan, salah satu hukum yang pasti adalah
perpuluhan. Saudara, saya akan bacakan ayat yang sudah terkenal, tapi hari ini dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan sehari-hari. Karena biasanya terjemahan sehari-hari itu kata-katanya lebih sederhana, lebih mudah ditangkap, saudara, supaya kita dibukakan oleh Tuhan, saudara. Malihat ketiga mulai ayat 6. Akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Tangkap dulu. Firman Tuhan, saudara, aku itu Tuhan. Aku itu tidak berubah. Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang tetap sama. Oh, kuasanya dulu, sekarang tetap sama. Kasihnya tetap sama. Kasih setia tidak berubah. Betul enggak? Aturannya tetap sama. Firman-Nya tetap sama. Perintahnya dulu, sekarang tetap sama. Tuhan itu tidak berubah. Karena itu kamu keturunan Yakub tidak binasa, tidak dibinasa. Kalau kamu mau ikut firman Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, kamu tidak akan binasa. Seperti leluhurmu dahulu, kamu semua sudah menyeleweng dari hukum-hukumku dan tidak setia, saudara, menjalankannya. Jadi saudara, Tuhan itu tidak berubah. Yang sering berubah itu manusia, saudara. Yang dikatakan di sini, aku Tuhan tidak berubah. Ya, tapi kamu semua sudah menyeleweng. Jadi sudah menyimpang dari hukum-hukumku dan tidak setia. Artinya apa? Dulu melakukan, sekarang tidak melakukannya. Atau saudara, pernah melakukan tapi tidak melakukan. Manusia yang seringkali menyeleweng. Manusia yang seringkali melanggar. Karena apa? Tidak setia. Saudara tahu dulu latar belakangnya Maleakhi ini adalah saat itu saudara, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang harusnya diberkati oleh Tuhan, bangsa yang mendapat kasih karunia Tuhan. Karena bangsa pilihan Tuhan saudara sedang mengalami banyak penderitaan, sedang mengalami banyak kekurangan, sedang mengalami banyak kesusahan. Sehingga mereka terus berseru-seru pada Tuhan, saudara. Kenapa katanya Tuhan tidak berubah? Karena kenapa? Katanya Tuhan makasih. Katanya Tuhan yang milih bangsa pilihan. Kok kami mengalami seperti ini? Maka ayat-ayat ini sebenarnya jawaban mereka yang menderita, yang mengeluh. Jadi umat Allah kok seperti ini. Maka Tuhan tak berkata, aku itu enggak berubah. Dari dulu tetap kasih setiaku sama. Dari dulu tetap kuasaku sama. Dari dulu tetap janjiku sama. Kamu yang berubah. Kamu yang menyimpang sekarang. Enggak berjalan dalam firmanku. Enggak jalan dalam aturanku. Enggak jalan dalam hukum-hukummu. Kamu tidak setia. Saudara. Nah, Tuhan jelaskan seperti itu. Bukan Tuhan yang berubah kasih setianya. Kasih setianya tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Pernyataannya tidak berubah. Perlindungannya tidak berubah. Anugerahnya tidak berubah. Kita sering yang tidak setia dalam melakukan, dalam menjalankan. Ya pernah dulu, tapi sekarang tidak lagi. Lalu maka pesannya Tuhan, kembalilah padaku. Kembali pada firman Tuhan. Kembali pada Tuhan. Kalau saudara undur, kembalilah pada Tuhan. Kalau saudara belum pernah datang pada Tuhan, datanglah pada Tuhan. Yang undur, kembali pada Tuhan. Kembali ibadah dengan baik, kembali melayan dengan baik, kembali pada Tuhan. Tapi juga kembali pada firman Tuhan. Kalau dulu melakukan, lalu tidak setia, tidak melakukan lagi, sudah menyimpang. Sekarang kembali, lakukan seperti dulu lagi. Saudara dikatakan di sini, ya kembalilah padaku, maka aku pun akan kembali padamu. Maka engkau akan mengalami lagi kembali penyataan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Kamu yang nyimpang, ini jalannya kasih setia menuju ini, tapi kamu menyimpang, gak akan sampai. Jangan nyimpang, saudara, tetap kembali pada jalannya Tuhan, aturannya Tuhan, perintahnya Tuhan. Maka kita akan mengalami ya kasih karunia Tuhan kembali. Tetapi kamu bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk kembali padamu? Jadi mereka masih belum nangkap, saudara. Tapi intinya Tuhan berkata untuk ini ada Tuhan tidak berubah. Yang berubah itu kita. Sehingga ngalami yang beda.
dari yang dikatakan, dari yang dijanjikan oleh Tuhan. Pesannya apa, saudara? Kembalilah. Pesannya apa, saudara? Kembalilah pada Tuhan. Kembalilah lakukan firman Tuhan. Kembalilah lakukan perintah Tuhan, aturan Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak berubah, saudara. Yaitu satu yang luar biasa sekali, saudara. Ayat ke-8, sekarang aku bertanya kepadamu, bolehkah manusia menipu Allah? Boleh enggak, saudara? Boleh enggak, saudara? Semuanya boleh enggak, saudara? Tidak, ya tentu saja tidak. Tetapi kamu menipu aku. Tuhan berkata, enggak boleh. Kamu sendiri ngomong enggak boleh. Tapi kamu itu menipu aku. Tuhan berkata seperti itu juga. Kamu bertanya bagaimana? Nipu gimana? Jawabku dalam hal membayar persepuluhan dan memberi persembahan. Kadang-kadang orang kan nggak nyadari kenapa ini dan kenapa itu. Kadang-kadang orang tuh tidak nyadari, salah pun langkahnya, kadang-kadang tidak menyadari. Maka saat ini Tuhan jelaskan firman Tuhan, yaitu dalam mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan, saudara. Jadi itu dijelaskan oleh Tuhan. Ya kenapa? Mereka umat Allah, yang dapat perjanjian kok ngalami hal yang sungguh-sungguh membuat mereka menderita. Karena mereka itu sekali lagi berubah, nyimpang dari keputusan aturannya Tuhan. Enggak setia, disuruh kembali pada Tuhan. Kembali, lakukan lagi, kembali setia. Dalam apa? Mereka masih enggak tahu, yaitu dalam perpuluhan dan persembahan khusus. Biasanya ditulis seperti itu. Nah, saudara dengar, kalau kita bisa renungkan dengan hati yang terbuka, persepuluhan, persembahan itu sebetulnya adalah dipakai Tuhan untuk menguji hati kita. Saya ulangi, sebetulnya perintah Tuhan untuk memberi, perintah Tuhan untuk persepuluhan adalah dipakai Tuhan hanya untuk menguji hati kita. Saya mau tanya, Tuhan butuh uang kita apa enggak? Tuhan butuh uang kita atau tidak? Tuhan butuh uang saudara enggak? Enggak, Tuhan itu yang memberkati. Dia enggak akan ngemis, dia enggak akan butuh. Dia itu segalanya. Justru dia yang memberi, dia yang ingin memberi, saudara. Dia tidak butuh, saudara. Tapi perintah ini adalah untuk menguji hati kita. Karena apa? Tuhan berkata, di mana hatimu? Di mana hartamu? Di situ hatimu. Sebetulnya ketahuan bagaimana kita mengelola uang kita. Bisakah Tuhan hati kita seperti apa? Bagaimana sikap kita terhadap uang? Tuhan bisa tahu, kita bisa tahu hati dia seperti itu. Hati kita taruh untuk hal yang dunia. Saudara, hati kita itu di dunia. Hati kita taruh di dalam Tuhan. Uang kita, dana kita taruh di dalam Tuhan. Untuk rencana Tuhan. Hati kita itu di dalam Tuhan. Sebetulnya hanya itu. Maka Tuhan sampai membandingkan dirinya dengan apa? Mamon. Betul? Engkau mamon atau aku? Engkau aku atau mamon? Seperti itu. Jadi sebetulnya perintah-perintah seperti ini, saudara, hanya untuk apa, saudara? Menguji hati kita, lulus atau tidak, saudara. Karena sekali lagi hati dan uang itu arahnya sama. Engkau taruh hatimu di dunia, engkau taruh uangmu di dunia, hatimu di dunia. Engkau taruh uangmu di surga, hatimu di surga. Untuk pakai menguji. Apakah kau sungguh-sungguh mau percaya pada Tuhan? Apakah kau yakin Tuhan itu jaminan? Perintahnya pasti baik. Tidak akan membuat kita salah. Apakah kau yakin? Apakah kau yakin bahwa Tuhan bisa diandalkan untuk kebutuhan saudara? Apakah kau yakin? Untuk menguji. Kita ini percaya enggak? Kita itu yakin apa enggak? Apakah cinta Tuhan lebih daripada cinta harta? Itu untuk menguji hati kita. Apakah kita itu percaya firman Tuhan pasti benar? Apakah kita percaya Tuhan itu bisa diandalkan? Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan hartanya? Apakah kita cinta Tuhan lebih daripada harta kita? Itu ujian. Nah, kalau kita lulus, ya kita akan lihat kasih karunia yang luar biasa. Saya ingat satu ilustrasi. Satu kali ada seorang ayah berikan kepada anaknya remaja
yaitu kalung mutiara imitasi. Saudara, setelah berapa tahun anaknya mulai makin dewasa, jadi mulai pemudi gitu, saudara. Akhirnya berkata, berikan kalung itu pada ayah. Anaknya, oh jangan, ini yang paling tak senangi kok. Jangan. Tapi ayahnya terus sabar, berikan kalungmu itu pada ayah. So, jangan, kalau lainnya enggak apa-apa ayah, jangan kalung ini paling tak suka, ayo tak pakai terus kok. Ayah kan tahu tak pakai terus. Ya, tetap saja bapaknya datang lagi, berikan kalungmu itu pada ayah. Terus dia bilang enggak, ayah, yang lain sudah, yang lain pasti tak kasih. Tapi ayahnya berikan kalung ini, saudara. Sampai satu hari dia nangis, berikan kalungnya pada ayah. Ya sudah ayah. Dengan nangis kalung ini berikan pada ayahnya. Ayahnya terima kalung itu, masukkan kantong kiri. Lalu dia ambil kantong kanan, kalung mutiara yang asli dikenakan pada anak. Seringkali itulah hati Bapa di surga. Hanya menguji. Engkau itu cinta Tuhan atau cinta harta lebih daripada Tuhan. Engkau ini percaya Tuhan ngomong apa, perintahkan apa, itu baik atau tidak, percaya enggak? Engkau itu ngandalkan Tuhan atau ngandalkan harta? Saya ulangi. Perintah perpuluhan, perintah persembahan itu sebenarnya untuk menguji hati kita. Hanya orang yang percaya perintah Tuhan pasti baik untukku. Hanya orang yang berani mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Kasih setianya selamanya. Aku mengandalkan Tuhan. Berkatnya tidak pernah habis-habisnya. Pertolongannya tidak pernah habis-habisnya. Dia akan lulus ujian. Hanya orang, aku cinta Tuhan lebih daripada harta. Berani. Masih ingat waktu Tuhan lakukan bangsa Israel juga hidupnya tidak baik, enggak setia dengan Tuhan, lalu kemarau panjang. Pelihara Elia di mana? Sungai Kerit, betul? Elia di mana? Lalu dipelihara pakai apa? Burung gagak. Ingat ya saudara ya? Loh, burung gagak saja bisa disuruh oleh Tuhan. Bawaan, ini loh daging, ini makan untuk Elia. Ini hambaku, ini nabiku. Ya enggak usah manusia, burung gagak saja bisa dipakai. Tapi setelah itu saudara, akhirnya diperintahkan Tuhan, sekarang pergi ke Sarfat, temui siapa? Janda siapa? Janda kaya? Enggak saudara. Ya disuruh ke janda miskin. Loh, ini punya tujuan bukan hanya sekedarnya. Ini punya pengajaran tujuan luar biasa. Pada janda miskin yang hanya punya sedikit tepung, sedikit minyak, mau dipakai makan. Setelah itu sudah enggak punya apa-apa lagi. Enggak tahu nanti bisa makan apa enggak tahu nanti masih bisa hidup enggak. Jadi janda yang sedang dalam keadaan krisis, saat-saat detik dia masih bisa hidup atau tidak. Elia di sana, Elia disuruh apa? Katakan apa pada janda itu? Berikan, buatkan aku roti. Dia bilang hanya tinggal ini. Tapi dia berkata Tuhan perintahkan, berikan ya, buatkan roti dulu untuk aku, untuk melihara ya Elia, untuk rencana Tuhan pakai Elia. Ini ujian, betul? Ini ujian, tergantung hatinya. Kalau dia enggak lulus, dia enggak pernah mengalami mujizat. Enggak pernah mengalami mujizat, tetap saja menderita, bahkan bisa mati kelaparan. Tapi waktu dia lulus, saudara dengar ya, waktu dia lulus ujian, sekali lagi Tuhan itu bukan butuh, Tuhan itu justru sedang bicara. Berikan, kuasa Tuhan bekerja. Injilnya dia ada apa? Kuasa Roh Kudus yang ikut berkarya. Terjadi pelipat gandaan, tepung enggak pernah habis, minyak enggak pernah habis. Terus sampai ya kemarau lewat, terus sampai dia dipelihara, sampai dia hidup. Saat wanita ini beri percaya, perkataan Tuhan pasti tidak mencelakakan dia. Saat janda ini berani percaya, ya mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan bisa pakai mujizat, tepungnya enggak habis. Tuhan bisa pakai burung gagak, langsung kirim. Tuhan bisa pakai semuanya. Hanya ujian hati. Sekarang kita lihat Abraham, orang kaya. Ya, kalau tadi janda miskin. Abraham diuji apa enggak? Diuji apa saudara?
anakmu satu-satunya yang sangat kau kasih. Sama toh, Alkitab diuji. Tuhan minta itu hanya untuk menguji hati. Tuhan perintahkan itu hanya untuk menguji hati. Bagi Abraham saya percaya juga gak mudah. Wah, gak mudah. Tapi hebat, Abraham lulus ujian. Betul? Dia melangkah. Dia persembahkan. Dan ternyata Tuhan sudah sediakan domba. Betul saudara? Dia satu anak diuji. Lulus, Tuhan berkata, engkau menjadi bapak bangsa-bangsa. Engkau jadi bapak orang beriman. Bapak orang percaya. Percaya pada Tuhan itu seperti ini loh. Hanya ujian. Sekali lagi. Sebetulnya apa yang diperintahkan Tuhan itu ujian. Nah, ayat 9, seluruh bangsa menipu aku, maka kamu semua kena kutuk. Tuhan jelaskan, kenapa kamu kok gini menderita, kekurangan, sengsara. Karena semua bangsa itu tadi dianggap Tuhan menipu. Ngomongnya tidak, tapi sebetulnya mereka tidak setia. Sehingga kena kutuk. Saudara, saya mau cerita apa yang pernah terjadi di gereja kita. Karena banyak sekali yang baru. Dulu waktu kita beli gedung Biskup Setar, saudara, rubah gedung biskup jadi gedung gereja. Saudara masih ingat ya saudara ya? Saat itu enggak ada uang. Tapi Tuhan berkata beli. Aku yang mengadakan. Yang tidak ada jadi ada. Betul saudara ya? Ya Tuhan enggak ada. Lalu kita nekat beli saudara. Akhirnya semua cepat kerahkan. Ya dananya saudara. Oh keluarga saya, istri saya kerahkan. Semua dana yang bisa dikerahkan. Masih kurang. Akhirnya Tuhan berkata ambil. Di bank pinjam. Tapi jangan ikut yang ini ya saudara. Ini kalau enggak rema, saudara enggak bisa bayar utang. Jangan, mau baca katanya kemarin gitu. Jangan, ini karena rema saja. Jangan main-main untuk ini saudara. Jangan ambil ya kalau tidak ada rema. Lalu singkat cerita, cukup itu waktu saudara dapat pinjaman 600 juta. Itu tahun 90-an. Ya, kekurangan kita 450. Masih ada feeling 150. Ya senang bangun saudara. Selesai saudara. Dipakai saudara. Tapi setiap bulan defisit. Enggak bisa cukup dananya. Ya Cik Yoktin tahu persis ya. Karena ikut ngurusi keuangan dari dulu. Sehingga utangnya itu nambah. Dari 450 jadi 670. 80. Terus saudara 500 saudara utangnya jadi yang dipakai gitu saudara 550 sampai detik tertentu sudah 600 semua dipakai. Bulan depan sudah nggak bisa bayar, hanya bunganya saja nggak bisa bayar. Saya marah dengan Tuhan. Tuhan kita nggak punya uang, kita sudah rela loh kontrak semampunya. Tuhan nyuruh beli, aku yang ada dananya. Kita belajar taat pada Tuhan. Betul bisa dibeli. Tapi sekarang bayar utangnya, bayar bunganya saja nggak bisa. Gimana Tuhan? Tuhan itu tersenyum. Saya marah, Tuhan tersenyum. Tuhan itu hanya ngomong, kamu pendeta. Nggak bayar perpuluhan. Nggak jadi teladan, kena kutuk. Saat itu perusahaan saya itu juga bisa sedang, wah nggak bisa. Uangnya makin sulit, ambil pun nggak bisa. Jadi saya mau ngambil uang pun untuk dari perusahaan pun tidak bisa. Saya lebih marah lagi dengan Tuhan. Tuhan, perpuluhan. Aku ratus-ratusan, bukan perpuluhan. Betul kalau dihitung jumlahnya ratus-ratusan, bukan perpuluhan. Tuhan itu terus sabar. Tuhan tertawa dan ngomong, kapan engkau pernah berkata Tuhan, ini perpuluhanku? Kapan? Saya ditanya enggak bisa jawab. Karena semua yang saya bawa gereja itu hanya aku mendukung gereja. Ini persembahan. Gak pernah hukum perpuluhan itu saya lakukan. Aku gak ngomong. Kapan? Kamu salah. Kamu sudah beri banyak. Tapi caranya salah. Harusnya Tuhan ngajari. Saat itu kurang lebih setiap bulan itu saya masuk 10 juta. Itu tahun 90 itu saudara. Ya harusnya kalau perpuluhanmu 7 juta. Perpuluhan dulu. Tuhan ini perpuluhanku. Tutup dulu. Hukumnya ini. Lalu yang 3 juta, Tuhan ini persembahanku.
mendukung. Kalau kau gitu, engkau justru kelimpahan. Tapi engkau salah, engkau kena kutuk, engkau enggak jadi teladan, engkau enggak baik. Lakukan, kata. Saya nangis, saya berkata, minggu saya kembalikan perpuluhanku. Minggu saya kembalikan perpuluhan. Saya pulang, sudah. Ya, lalu saya ditelepon. Mungkin Bu Handoko itu waktu pertama kali Cik Leontin Pabuan. Pak Baja, minggu ini ada 5 pengusaha, semua mengembalikan perpuluhan. Saya itu nangis, karena nggak ada orang yang tahu. Saya masukkan perpuluhan itu nggak ada yang tahu. Tapi begitu saya respon, saya lakukan perintah Tuhan. Tuhan bergerak sendiri. Ada 5 pengusaha itu sama-sama minggu itu mengembalikan perpuluhan. Saya nangis. Tuhan kau nyata. Janji, firman ini ada kuasa Tuhan. Saat kita lakukan. Sejak saat itu, dana gereja enggak kurang, enggak pernah kurang. Bahkan sampai bukannya bunganya, utangnya bayar lunas. Kenapa? Lakukan firman. Betul. Hukum itu untuk semua. Untuk saya, kembali sama saja. Bahkan akhirnya kita bisa bangun ini. Bahkan akhirnya Tuhan sekarang percaya pusat kegerakan Roh Kudus global. Saya akan lanjutkan lagi ayat 10. Bawalah sepersepuluhmu, ya, seluruhnya bukan sebagian, ke rumahku, rumah Tuhan. Kalau sekarang ya gereja di mana kita beribadah, supaya ada makanan, supaya ada apa? Makanan apa? Berlimpah, bukan sak cukup, supaya ada makanan limpah di sana. Saudara tahu enggak, saudara? Apa maksudnya? Bawalah perpuluhanmu, ya, di rumah Tuhan. Kalau sekarang di gereja, supaya apa? Semua kebutuhan dicukupi, malah melimpah. Betul. Artinya kalau kita buat mudah lagi, persembahan kita, perpuluhan kita itu mendukung pekerjaan Tuhan jalan. Itu mendukung pekerjaan Tuhan cukup. Itu mendukung biaya pekerjaan Tuhan dicukupi. Itu mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan maju. Supaya gereja Tuhan maju. Supaya banyak orang diselamatkan. Supaya ada dana untuk buat penyelamatan jiwa-jiwa. Betul, saudara. Jadi bukan untuk apa-apa. Apalagi kalau untuk saya sendiri harus perpuluhan, saya sendiri harus memberi. Tapi itu tujuannya adalah untuk apa? Pekerjaan Tuhan maju. Saya percaya siapapun yang dukung Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan gak akan tinggal diam. Bukan untuk kita kurang, bukan untuk Tuhan ngemis, tapi justru waktu kita lakukan mendukung pekerjaan. Pekerjaan Tuhan semua itu butuh biaya. Betul, saudara? Untuk biaya perawatan, untuk pasang semua itu butuh biaya. Untuk buka-buka lagi butuh biaya. Untuk membuat KKR butuh biaya. Untuk ya rayakan si jauh, semua itu butuh biaya. Untuk selamatan jiwa di mana semua butuh biaya. Enggak ada biaya, ya enggak akan buat apa-apa. Enggak ada biaya, malah tutup gereja Tuhan. Betul? Saya kaget pernah kemarin Tuhan ingatkan Azusa Street. Saudara tahu enggak? Lawatan Tuhan di Amerika, Azusa Street luar biasa. Maka lahirnya gereja Pentakosta sampai tersebar di seluruh dunia, termasuk gereja kita. Ini akhirnya Pentakosta. Dulu lahirnya di Azusa Street, dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saya pernah ke sana, saudara, diantar oleh pendeta ya Diarso yang di sana, saudara. Nah, tapi ada kisah, sampai orang dari mana datang ada kisah. Kenapa akhirnya di sana berhenti pekerjaan Tuhan? Itu akhirnya setelah berapa tahun berhenti. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan banyak penafsir dan ada catatan juga. Mereka pandai untuk mendapat pengurapan lawatan. Tapi mereka tidak pandai mendapatkan dana untuk pekerjaan Tuhan. Ya macam. Mau lawatan sebesar apapun, mau pengurapan seperti apapun, kalau nggak ada dana ya berhenti. Satu, menguji hati.
Kedua, ini mendukung pekerjaan Tuhan. Jalan terus. Bahkan mendukung pekerjaan Tuhan itu untuk sampai anak cucu kita. Kalau gereja semua tutup, nggak ada firman, nggak ada Injil. Betul? Untuk apapun butuh. Saudara, untuk pusat kegerakan Roh Kudus butuh enggak? Butuh dana. Semuanya itu dibutuhkan. Saudara, mau membuat apapun kita senang, tapi semua itu dibutuhkan. Saudara, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ayat berikutnya, ujilah aku. Maka Tuhan berkata, ujilah aku, maka kamu akan melihat. Saudara dengar ya. Ujilah aku, maka kamu akan lihat. Katakan 1, 2, 3. Ujilah aku, maka kamu akan lihat. Melakukan dulu, uji, coba dulu. Atau lihat dulu baru lakukan. Banyak orang salah. Kalau aku sudah ngalami diberkati, aku lakukan. Betul? Lihat dulu. Ngalami dulu, baru lakukan. Keliru, enggak pernah ngalami. Ujilah aku, lakukan dulu. Kau akan melihat karya Tuhan. Ada enggak petani? Aku mau panen dulu, baru nabur. Ada enggak petani yang seperti itu? Kalau ada, gini. Loh, betul tak saudara? Hukum tabur tuai tidak pernah habis, tidak pernah ganti, selalu tabur tuai. Enggak ada tuai tabur itu, enggak ada. Tabur tuai. Kalau mau ngalami, lakukan dulu. Baru bisa. Jangan nanti kalau sudah berkatnya limpah, sudah panen. Aku lakukan. Enggak pernah panen. Enggak pernah nabur itu, enggak pernah panen. Ujilah aku, lakukan. Nanti kau akan lihat. Kata firman Tuhan. Ujilah aku, maka mau lihat bahwa aku membukakan pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka. Pintu berkat dibuka. Dan apa? Dan apa? Katakan. Melimpahi engkau. Bukan hanya memberi, melimpahi. Artinya sampai melimpah. Buka pintu surga, melimpahi kamu. Sampai melihat. Dengan apa? Segala yang baik. Segala yang baik. Kesehatan yang baik. Rumah tangga yang baik. Masa depan yang baik. Keadaan studi, pekerjaan, keuangan yang baik. Pelayanan yang baik. Tapi tadi, ujilah aku, kau akan mengalami itu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Saya bersyukur kok, saudara. Selama gereja berdiri sampai sekarang saya melihat jemaat itu melakukannya luar biasa. Saya lihat luar biasa. Kalau enggak gereja kita enggak pernah sampai seperti ini. Semua itu dari jemaat. Ya, saya juga, tapi semua itu dari jemaat. Luar biasa sekali. Saudara, ya, seperti pusat gerak Roh Kudus bisa jalan sampai sekarang. Kenapa? Ada yang digerakkan Tuhan memberi. Kalau enggak mungkin. Ya visi tinggal visi. Ayo, dari mana beli tanah? Dari mana mau kontrak? Dari mana mau membangun? Tapi luar biasa sampai sekarang. Bahkan minggu yang lalu Dr. Erik, Dr. Gigi itu bersaksi tentang di Holy Land. Saya dengar juga kalau nggak salah ya minggu yang lalu. Oh enggak ya, saya enggak khotbah jam dia. Dia bersaksi bagaimana dia diberkati sekali waktu Holy Land. Lalu saudara dia pulang, ya setelah itu ngalami sesuatu yang luar biasa. Dia ya sangat heran. Waktu dia dengar gereja kita diberi kepercayaan, diberi tugas bangun Holy Land Experience, rohnya menyala-nyala. Aku harus ikut terlibat. Aku sudah ngalami sendiri. Itu nanti akan jadi berkat bagi banyak orang. Dia bersaksi panjang lebar. Saudara bisa lihat khotbah minggu lalu atau dia saksinya yang lengkap itu di Miracle.net. Jumat sebelumnya, bukan kemarin, Jumat sebelumnya atau minggu. Malah luar biasa, dia sepakat, dia sendiri sungguh-sungguh mendukung. Tuhan itu berkarya, saudara. Kemarin minggu selesai, langsung ada orang juga yang hubungi. Pak, Tuhan itu gerakkan hatiku. Aku juga harus mendukung itu. Saya itu terkaget-kaget. Dia enggak panjang lebar, dia hanya tanya, gedung ini berapa Pak biayanya? Saya berkata memang sudah ada perhitungan sekitar 1 M. Langsung ditutup. Oke, aku Pak yang biayai. Nanti di atas namakan orang tuaku.
Karena ada yang beri, baru jalan. Kalau enggak ada, pok imani, pok tuasakan ya percuma. Tuh, betul enggak? Enggak ada apa-apanya. Radio, saya juga kaget, saya juga sendiri terkesan luar biasa. Dulu pernah saya tanya toh, siapa yang pernah diberkati oleh Radio El Shaddai? Angkat tangan semua toh. Saudara angkat tangan toh. Iya toh. Saudara berkati berapa? Puluhan tahun diberkati sampai 24 jam. Lalu saya tanya ganti, siapa yang pernah nyumbang Radio El Shaddai? Indelik kabeh. Ora nek sing ngene. Aku ngomong, ora kebangetan. Puluhan tahun seneng diberkati, jalur berkati. Bahkan kalau siarannya kurang bagus, ditelepon, ini gimana kok kemeresek? Ini gimana kok ini, saudara? Dituntut terus, nyumbang ora pernah. Betul, tapi bersyukur. Setelah itu banyak orang sadar kok. Sekarang mulai. Sekarang, sebab radio itu dulunya gimana? Tapi sekarang mulai. Maka mulai lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Ada satu kesaksian lagi kemarin. Orangnya sampai ketemu saya sampai nangis. Dia, ini kan ada iklan. Saya akan berkata iklan itu selain saudara iklan di radio analog juga nanti di digital. Karena ini juga digital juga. Tapi juga sekalian bantu pekerjaan Tuhan. Betul? Bantu pekerjaan Tuhan untuk maju. Ada satu orang itu, ya dari tempat kita datang dia berkata, ya nanti ya, aku tidak. Kalau aku sudah dapat orderan, sudah ini dapat uangnya, aku iklan. Tutup telepon. Begitu tutup ya ada telepon. Langsung saudara, dia tuh kaget-kaget. Tiba-tiba dapat pesanan yang tidak masuk akal. Ya tidak masuk. Kemarin ketemu dengan saya, orangnya tanya, kamu mampunya berapa? Dia bilang segini, loh kok segitu? Malah ngomong yang di luar pikiran dia. Sampai kaget-kaget. Ini baru selesai. Baru ngomong loh saudara. Nanti kalau aku dapat order. Tiba-tiba. Sampai dia terkagum. Kemarin bersaksi. Ada enggak pun. Nah itu. Sampai nangis saudara. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan. Enggak pernah. Tuhan itu enggak pernah perintah apapun yang merugikan kita. Jangan salah. Tuhan itu luar biasa. Itu bukan buat-buatan loh saudara. Itu nangis itu karena memberi loh. Bukan nangis karena minta didoakan kekurangan loh. Karena terkagum-kagum. Ayat 11. Aku takkan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Pohon-pohon anggur akan serat buahnya. Dulu Tuhan jadi. Waktu engkau tadi. Ujilah aku. Coba lakukan. Setelah itu akan diberkati. Dan semua belalang pelahap. Serangga yang grogoti. Itu dilenyapkan. Apa yang grogoti? Sakit, butuh biaya banyak, uangnya habis untuk biaya berobat. Ada toh? Dicuri sama karyawannya. Diutang wong enggak bayar. Banyak kadang-kadang bisa terima berkat tapi bocor banyak. Tuhan berkata, sekarang tidak. Coba diberkati, bocornya ditutup oleh Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Maka kamu akan dikatakan bahagia oleh semua bangsa, sebab negerimu menjadi tempat yang baik untuk diam. Dulu ditolak, enggak disukai. Sekarang setelah sudah mengalami, disukai. Dulu di keluarga mungkin paling miskin, disingkirkan. Sekarang seorang lihat, engkau orang yang disertai. Engkau orang yang diberkati. Engkau orang yang mengalami Tuhan. Ada gula, ada semut. Tiba-tiba malah dicari terus. Alami perubahan. Saya enggak punya waktu banyak tadi, kesaksian video juga sama. Dulunya sangat kekurangan. Itu aneh loh saudara. Saya sedikit ya. Tiba-tiba di pasar besar ada orang itu disuruh Tuhan, kamu enggak ngembalikan per bulan. Dia sampai kaget-kaget kok bisa ngerti. Tapi setelah dia komitmen dia ngalami banyak. Bahkan sampai ya saudara, sebelum kesaksian jadi hari-hari sebelumnya, itu ngalami lagi, cuman saya enggak punya waktu banyak. Saya tutup dengan satu saja. Ya, kenapa sekarang hari ini juga disampaikan per bulan. Saudara sekali lagi, saudara yang baru, saudara dengarkan karena ini kesaksian dasar penting. Saya dulu pengusaha, saudara. Lalu dipanggil Tuhan jadi gembala sidang. Saya tahu pengusaha itu, karena waktu saya jadi pengusaha banyak gereja minta sumbangan.
sumbangan, sumbangan, sumbangan. Dan kadang-kadang pengusaha itu pendeta itu ditertawakan pengusaha. Waktu saya jadi pengusaha, orang juga sudah nuduh, gereja. Tahu Jen itu pinter loh. Ini sedang ekonomi tidak baik, baliknya cepet banget loh. Ekonomi tidak baik, tekstil tidak baik, langsung gereja. Artinya golek duit dari gereja, bukan lagi dari tekstil. Maka saya enggak pernah mau khotbah uang. Enggak pernah. Nanti disangka sungguh-sungguh saya gereja. Setelah sekian lama, berapa tahun, satu hari saya ikut satu pertemuan. Saya duduk yang khotbah pendeta Yohan dari Semarang. Dia cerita gerejanya Isa Al-Masih. Maju. Dia bersaksi bagaimana terjadi. Jadi pendetanya namanya Tan Hock Chuan. Ya. Sayanya Tan, seperti saya, bukan setan ya saudara. Sayanya Tan, marga, saya itu marga. Nah itu dia saudara. Satu hari mimpi ketemu dengan Tuhan. Dia senang ketemu, ngobrol. Senang. Nah sedang ngobrol dari jauh itu ada orang kelihatan kumal sekali. Sudah datang, Tuhan Yesus lihat dia itu geleng-geleng. Lalu ditanya, kamu itu waktu di dunia, gerejamu di mana? Kok kamu sampai miskin seperti itu? Kekurangan seperti itu, gerejamu itu mana? Isa Al-Masih. Pendetamu siapa? Ditunjuk itu. Tan Hock Chuan itu ditunjuk sama orangnya itu. Langsung Tan Hock Chuan berkata, Tuhan Yesus berkata pada Tan Hock Chuan, aku percayakan kau dombaku. Kenapa? Engkau tidak ajari dia bagaimana bisa mendapatkan semua anugerah yang sudah aku sediakan di atas kayu salib. Aku sudah bayar harganya. Aku sudah sediakan semua anugerah. Kenapa kau tidak ajari? Sampai dia tidak ngerti. Sampai dia melarat seperti itu. Sampai dia marahin dia. Tan Hock Chuan bilang, Tuhan, aku pendeta, gembala sidang. Kalau aku ngajar per bulan orang mikir ini duit. Ini duit. Kalau penginjil tidak apa-apa, penginjil datang duit pergi. Tidak ada urusan. Aku gembala sidang. Ngajar uang tuh langsung orang mikir ini duit gitu. Jadi nggak enak aku ngajar tentang keuangan. Tuhan berkata, kamu egois. Kamu cinta dirimu. Kamu melindungi dirimu. Korbankan jemaat. Biar jemaat melarat, pokok kamu aman. Dianggap pendeta yang baik. Kamu tidak baik. Kamu tidak cinta domba yang aku percayakan. Kamu cinta dirimu sendiri. Dimarahin Tuhan Yesus. Lalu ini mimpi saudara, bangun. Dia bangun tidur, dia minta ampun pada Tuhan, Tuhan ampuni. Lalu dia mulai ngajar bagaimana jemaat bisa dapatkan anugerah. Sejak itu jemaat melakukan, jemaat diberkati. Sejak itu gerejanya juga jemaat diberkati, gereja diberkati, gereja maju. Banyak orang diselamatkan, jemaatnya maju, gerejanya maju. Jemaat diberkati, gerejanya diberkati. Saudara amin. Tapi saya duduk di bawah seperti ditampari oleh Tuhan Yesus. Kamu bodoh, kamu pendeta sama itu. Lindungi dirimu sendiri. Pengusaha baik, pendeta baik. Gak mau tahu duitan, gak khotbah uang. Kamu cinta dirimu, gak cinta jemaat. Kamu sama. Betul saudara. Saya itu negara saja, saya pasti ditampari Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, ampuni. Aku mau mengajar. Setelah itu saya mulai mengajar. Maka jemaat mulai lebih gereja maju. Tapi fakta 1-2 tahun yang lalu kita diserang dalam keuangan ini. Serang itu banyak sekali. Betul? Kita diserang banyak sekali. Yang membuat saya juga karena banyak yang minta jangan Pak berhenti. Tapi sementara 1-2 tahun 3 tahun berhenti, saya itu nangis. Banyak jemaat saya tahu kok, saya gembala sidang terkapar, nggak bisa berbuat apa karena nggak ada mujizat. Banyak saya nggak ngerti saudara, tapi banyak jemaat terkapar nggak ada solusi. Dulu ada kuasa, mujizat, firman disertai Roh Kudus, nyata, jemaat bangkit, krisis tetap jemaat maju. Tapi setelah berhenti, banyak yang terkapar. Dan Tuhan ingatkan saya peristiwa Tan Hock Chuan. Maka sekarang saya ngajar. Tidak apa-apa. Kalau
Itu tugas gembala. Itu risiko jadi gembala. Tapi hari ini saya ajak saudara, bukalah hati. Dengar firman. Apalagi yang saudara dulu sudah ngalami. Lalu saudara enggak lagi. Dan saudara ngalami yang kurang baik. Firman Tuhan berkata, kembali. 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 Biar Tuhan yang berkarya. Saya percaya firman ini pesannya seperti ini. Ayo kembali pada Tuhan. Ayo kembali lakukan apa yang Tuhan katakan. Aku percaya Sebuah bangkit berdiri pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhan pada firman-Mu. Percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Semua katakan di hadapan Tuhan, saudara. Katakan masing-masing di hadapan Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang menyadarkan kembali setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jamah hatiku beri hati yang lembut Tuhan. Jamah hatiku beri hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Jamah hatiku hati yang percaya, mudah percaya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kadang kami enggak percaya. Ampuni kalau selama ini kami kadang-kadang dengar perkataan-perkataan yang salah sehingga kami tidak melakukan lagi. Ampuni kami kalau selama ini kadang-kadang Tuhan kami takut dengan keadaan. Kalau melangkah, apakah benar alami kebenaran firman-Mu? Apakah benar Tuhan jaminan sehingga kami tidak lulus ujian? Waktu Kau ujian di kami, ampuni Tuhan hari ini kami tangkap firman-Mu. Hari ini Tuhan kami akan melangkah melakukan firman-Mu Tuhan. Oh jamah kami Tuhan, metrekkan keputusan kami Tuhan, urapi kami Tuhan, berikan hikmat untuk kami bisa melakukannya, berikan kekuatan, pengurapan supaya kami melakukannya, berikan tuntunan-Mu Tuhan, pegang dengan kami, tolong Tuhan, tuntun kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, untuk jadi pelaku firman, supaya kami mengalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Hambamu sudah sampaikan firman-Mu. Kau yang berkarya, Kau yang menyingkapkannya, Kau yang sendiri berbicara Tuhan. Hambamu sudah sampaikan yang Tuhan ini menjadi pembukaan ilahi, menyingkapkan isi hati-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang pakai Tuhan. Oh jadikan pewahyuan, jadikan rema bagi setiap kami. Ajar kami dengar-dengaran Tuhan hari ini. Biar hari keputusan kami dimetrekkan. Sejak hari ini kami akan lihat janji-Mu Tuhan digenapi. Tuhan kami melangkah dan kami melihat firman-Mu ya dan amin. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau cinta Tuhan lebih daripada yang lain Tuhan. Tolong supaya kami sukses, supaya kami ujian ini lulus Tuhan. Dan sungguh ada dalam tangan-Mu.
dalam karyamu. Boleh kau pakai untuk rencanamu yang luar biasa. Oh, sekali lagi beri kami hati yang tulus, beri kami hati yang bersih, beri kami hati yang dengar-dengaran, beri kami hati yang lembut Tuhan. Ampuni kami. Dan Engkau yang berkarya, yang sakit sembuhkan Tuhan. Supaya bisa menjadi pelaku firman, yang kekurangan berkati, supaya bisa menjadi berkat, supaya bisa melakukan firman-Mu, yang butuh pasangan hidup, yang butuh keturunan, yang butuh pekerjaan, butuh jalan keluar. Oh Tuhan, Kau jawab lebih daripada yang bisa kami minta. Yang butuh mujizat-Mu Tuhan, sekali lagi Engkau Tuhan yang nyata. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu disertai kuasa Roh Allah. Apa yang keluar dari firman-Mu tidak akan sia-sia, akan menjadikannya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam karya-Mu. Kami pulang, kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Mari hari ini kita belajar. Mari menabur, maka engkau akan lihat tuaian dalam kehidupan. Hidup diberkati, hidup disertai Tuhan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Serukan, amin. Haleluya. Sangat besar bagiku, berseru aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Gereja Tuhan serukan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Angkat tangan saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati iman untuk percaya pada firman Tuhan. Amin. Diberkati ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Diberkati dengan janji yang digenapi oleh Tuhan. Tuhan. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan dan kesaksian. Amin. Diberkati studi atau pekerjaan. Amin. Diberkati keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur